Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Iya, anak-anakku bagaimana kabarnya kalian? IPA 1, IPA 3 sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan IPA 1, IPA 2 sehat, selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya. Oke, untuk pembelajaran hari ini akan lebih baik kalau kita berdoa dulu, dipimpin oleh seorang agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa yang memimpin ini? Padri, memimpin silakan. Ya, Bu. Oke. Buat teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan siapkan bukunya. Nanti kalau ada materi yang perlu ditambahkan, tambahkan. Walaupun kemarin Ibu sudah nge-share pada kalian ya, mungkin ada contoh soal yang perlu ditambahkan atau ada penjelasan Ibu yang perlu kamu berikan, kamu tulis ya. Oke. Untuk materi hari ini kita akan diberikan materi masih bab 3, yaitu peluang suatu kejadian. Oke. Kamu buka silakan. Peluang suatu kejadian ya, dibuka semuanya PowerPoint-nya nomor 12. PowerPoint nomor 12 ya. Oke, kita lihat di sana. Yang akan kita pelajari yang bagian A saja ya, Nak. Peluang suatu kejadian. Siap, ada? Bu. Semua ada? Ada. Ada, oke. Ada. Oke, untuk peluang suatu kejadian yang harus kamu ketahui yaitu pertama harus tahu dulu Nak poin-poinnya, poin-poin apa saja. Di sini ada ruang sampel, titik sampel, ada percobaan, ada kejadian. Yang pertama seharusnya percobaan dulu ya. Nah, sebelum kita ke poin-poinnya, saya di sini punya alat peraganya Nak. Alat peraganya saya ada dadu. Dadunya ada 2. Biasanya yang dipakai kalau tidak 1, 2. Di sini saya ada 2. Lalu yang kedua saya punya uang. Ya, uang logam. Saya ambil 3. Lebih boleh. 1 boleh, 2 boleh. Tergantung nanti dari soalnya. Yang ketiga, kita di sini sebetulnya kayak main judi, tapi bukan ya. Yang ketiga adalah kartu bridge. Nah, kartu bridge ini ada 4 macam. Sengaja saya buatkan di sini ada yang rajanya, ada yang asnya, ini asnya, kemudian ini ada angka 8, ada angka 10. Nah, masing-masing gambar ini ada 13. Nanti kamu ada 4 macam berarti ada 52 ya. Oke. Yang pertama, percobaan. Percobaan adalah proses yang membersihkan data mentah. Artinya kita percobaan apa? Misalkan dadu, misalkan uang, misalkan kartu bridge, boleh. Lalu yang kedua adalah ruang sampel. Nah ini. Nah, ruang sampel itu adalah di sana himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Misal, di sini saya akan memperlihatkan dadu, sebuah dadu. Ini ruang sampelnya, Nak. Nah, ruang sampel itu menggunakan himpunan. Himpunan itu lambangnya dengan kurung, bukan kurung kecil atau kurung besar, tapi kurung kurawal. Angka 3 dibalik. Ya, nah itu. Ada berapa ruang sampelnya tuh? Dilihat, nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dituliskan dalam kurung kurawal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampel dilambangkan dengan huruf S besar. Di sana tidak ada ya, tambahkan oleh kamu tuh ada tuh. Ruang sampel dilambangkan dengan huruf S besar. Nah, oke.
Titik sampel yang mana? Yang itu di dalam himpunan tuh nak. 1, 2, tapi tidak pakai lambang himpunan. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Berikutnya, kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh, nah ada kata himpunan ya. Ingat, kalau ada kata himpunan menggunakan kurung kurawang. Nah, untuk kejadian tidak harus, misalkan kejadian A, nggak harus. Boleh kejadian B, boleh kejadian C, boleh P, boleh Q. Yang penting tidak A, supaya kamu nanti tidak berpikir, oh kejadian itu harus A. Tidak. Kejadian itu bebas ya. Nah, di sini misalkan tidak diberi lambang. Kejadian muncul mata dadu ganjil. Kamu tahu, bilangan ganjil pada sebuah dadu itu kamu lihat pada ruang sampel ada pada titik sampel yaitu 1, 3, dan 5. Nah, lalu ada yang dikatakan banyaknya ruang sampel dilambangkan dengan NS. Banyaknya kejadian tergantung kamu memisalkan dengan apa kejadiannya. Oke, sekarang cara menentukan ruang sampel. Di sini ada 2 keping uang logam. Nah, tadi saya punya 3, sekarang 2. Kamu bisa menggunakan dengan tabel, bisa juga dengan diagram pohon yang pernah saya berikan pada penjumlahan perkalian. Itu ada diagram pohon ya, pada perkalian atau penjumlahan. Nah, pada uang logam, 2 uang logam, di sana ada K1, ada K2. Pada uang logam yang akan muncul itu kalau tidak angka pasti gambar, nak. Kalau tidak angka pasti gambar. Maka di sana dilambangkan angka dengan A, gambarnya dengan G. Koin 1 sama angka dengan gambar, koin kedua juga angka dengan gambar. Kalau dipasangkan, maka koin 1 dengan koin 2 menjadi AA, angka-angka, mungkin yang muncul ya. Lalu gambar angka gambar, gambar-gambar. Maka ruang sampelnya adalah himpunan. Lihat. AA, AG, GA, GG. Singkat aja ya. Nah, berarti NS-nya ada 4. Pakai panah, nah, di sampingnya S, lalu ada himpunan, di samping himpunan kasih panah. Oleh kamu kasih panah, kemudian N-nya huruf kecil lah. N, lalu S sama dengan 4. Ini bagaimana dengan diagram pohon? Sama, nak. Nah, di sana kamu lihat, dipasangkan. Pada angka akan muncul 2 lagi angka dengan gambar. Pada gambar sama ya, koin yang kedua, koin yang ke-1. Nah, kalau dipasangkan seperti itu. Untuk contoh soal nanti ya, itu untuk peluang kejadian. Berikutnya. Oke. Oh maaf, sebelum ini saya ada hilafnya. Sebenarnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Maaf, tujuan pembelajarannya belum saya berikan. Maaf ya, nak. Tujuan kita belajar peluang suatu kejadian yang pertama adalah mengamati dan mengidentifikasi fakta ruang sampel peluang suatu kejadian. Yang kedua, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Yang ketiga, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Ya, itu ya tujuan pembelajarannya. Jadi harusnya Ibu tadi tujuan pembelajaran karena semangat, udah lama nggak pernah ketemu kamu, sekalinya Zoom, harusnya tatap muka nggak Zoom, jadi aduh semangat sekali nih Ibu. Maaf ya, nak. Oke, mantap, kita Bu. Frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya muncul kejadian, suatu kejadian, saya nggak pakai A ya, suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Contoh, misalkan kita akan melempar uang logam ya, sekeping uang logam sebanyak 30 kali. Nah, 30 kali itu adalah percobaannya. Percobaannya ya. Lalu yang mana banyaknya munculnya kejadian? Misalkan muncul kejadian gambar sebanyak 13 kali. Kalau dimisalkan banyaknya muncul kejadian dengan A, maka NA sama dengan 13.
Sehingga frekuensi relatif adalah NA dibagi NS. Saya kasih ulang lagi ya contohnya. Sekeping uang logam akan dilemparkan sebanyak 30 kali. Misal yang muncul gambar, sisi gambar sebanyak 13 kali. Nah, pada waktu kamu menjawab, biasakan diketahui dari kalimat tadi yang Ibu sebutkan, diketahui N-nya 30, NS-nya 30. Misal kejadian A adalah tadi sisi gambar 13, jadi NA sama dengan 13. Maka frekuensi relatif dilambangkan dengan frek rel. Frek atau F besar, lalu di bawahnya kata rel sama dengan NA dibagi NS. Silakan kamu tambahkan sendiri ya. Berarti hasilnya 13 dibagi oleh berapa? 30. Oke, sekarang peluang suatu kejadian. Tadi kamu sudah tahu peluang suatu kejadian itu. Coba saya tanya, Ahmad Nur Fadli, apa saja untuk menentukan suatu peluang kejadian harus ada apa saja? Fadli, di itu moodnya dibuka. Ya, Bu. Apa saja? Ada apa saja pada peluang suatu kejadian? Pada waktu kita akan menentukan peluang kejadian harus ada apa saja? Satu. Banyak anggotanya. Banyak ya. Anggota S. Ulang lagi. Banyak anggota S. Tadi pertama Ibu menyebutkan, kalau kita mau tahu peluang kejadian harus ada unsur-unsur apa saja? Oh, titik sampel, ruang sampel. Ruang sampel. Titik sampel. Titik sama sampel. Percobaan. Dan percobaan. Oke, nah di sini nanti kita harus tahu itu, nak. Di sini jika A adalah suatu kejadian, nah ini harusnya tidak harus A, B boleh ya. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai perbandingan banyaknya kejadian dengan banyaknya ruang sampel. Atau kamu yang artinya begini, banyaknya kejadian dibagi. Nah, perhatikan lagi nak pada waktu penulisan per, lihat di sana. Bukan di atas sama dengan pernya atau di bawah sama dengan, tapi di antara sama dengan. Perhatikan lagi ya. Nanti tugas kamu saya lihat. Kalau kamu menulis pernya di atas sama dengan atau di bawah sama dengan, saya salahkan. Jangan kamu nanti protes. Jadi dibaginya di antara sama dengan. Ingat itu. Dari semester 1 saya mengingatkan. Oke. Di sana ada keterangan bahwa PA adalah peluang kejadian A. Karena kita memisalkan kejadiannya dengan A. Nah, kalau banyaknya anggota S itu adalah ruang sampel. Selalu NS. Ya, banyaknya anggota A karena tadi dimisalkan dengan A. Oke. Nah, kemudian di sini ada lagi di bawah keterangan. Dari semua kemungkinan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Nanti kita bisa lihat jawaban di sana ya pada contoh soal di sebelumnya. Besarnya nilai peluang suatu kejadian berkisar antara 0 dan 1. Lihat, peluang kejadian terletak di antara, saya baca ya, terletak di antara lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Lalu di bawah ada lagi, jika PA sama dengan 0 itu kejadian yang mustahil. Contoh, siapa yang tahu kejadian yang mustahil? Ada? Coba nyalakan moodnya. Saya kasih contoh satu ya. Seorang bapak melahirkan bayi. Mustahil ya nak? Ya enggak? Mustahil Bu ya. Iya. Apalagi? Siapa yang tahu? Coba. Bu. Ayo Akmal. Jawab. Orang ayam bertelur Bu. Hah? Ayam jantan bertelur. Nah. Terus. Kambing bertelur, Bu. Apa? Kambing bertelur. Nah, oke. Apalagi ayo. Jangan Fadli aja. Yang Putri. Omong. Ayam beranak. Ayam beranak. Bagus. Ya, Supriyati.
Banyak ya? Oke. Nah, itu suatu yang mustahil. Kalau PA-nya peluangnya sama dengan 0. Sekarang yang pasti. Kalau peluangnya sama dengan 1. Yang pasti aja. Apa, Nak? Ibu melahirkan, Bu. Ya, seorang ibu. Enggak juga, Nak. Ada yang enggak melahirkan, loh, Nak. Oh, Cuma ini kemungkinan. Bu apa? Ayam bertelur. Kami tidak melahirkan, suami. Oke, contoh ya, tuh kan jadi ramai ya. Ya, dalam satu apa? Dalam 1 tahun terdiri dari berapa bulan? 12 bulan. 12. bulan. Oke, 5 12 kali 5 bulan. sama dengan 25. Nah, itu pasti ya, Nak ya. Nah, sekarang kita lihat pada contoh soal. Kembali lagi ke atas di sana. Ya, pada cara menentukan ruang sampel itu ada contoh soal, Nak. Sebuah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Ada? Ada, Nak? Ada, Bu. Yang tadi ada diagram pohon. Ada? Ada. Ada, Nak? Ada tidak? Ada, Bu. Ada. Sekarang dari kalimat dengan pertanyaan nyambung enggak saya tanya. Yang pintar nih pasti bisa jawab. Sebuah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang kejadian muncul mata dadu pertama yang lebih kecil daripada mata dadu kedua. Coba nyambung nggak pertanyaan dengan soalnya? Enggak, Bu. Enggak, saya tanya. Enggak. Enggak. Apanya yang enggak nyambung? Karena kan 1 kali doang percobaannya. Bukan. Bukan itu. Peluang kejadian muncul. Saya baca lagi ya. Nih saya tekan nih. Kalimat saya tekan. Sebuah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang kejadian mata dadu pertama lebih kecil dari mata dadu kedua. Nyambung enggak itu pertanyaan dengan soalnya? Dadunya ada 1 doang aja. Nah, harusnya Nyambung. harusnya 2 buah dadu. 2 dadu. Makanya betul kan? Saya tanya makanya. Nyambung enggak nyambung? Harusnya itu bukan sebuah dadu tapi 2 buah dadu. Ya. Nih, gitu. Makanya saya tekan tadi kalimatnya. Oke. Pertanyaan yang pertama, peluang kejadian mata dadu pertama lebih kecil dari mata dadu kedua. Ada berapa, Nak? Kenapa, Bu? Ada yang bisa? Ada yang bisa tidak? Bisa nggak membuat pasangannya? Seperti 2 uang logam. Kamu buat pada 2 uang logam itu kamu ganti dengan 2 dadu. Dadu 1, dadu 2. Dadu 1 ada berapa matanya? 6. Kamu buat ya. Kamu buat 7 kolom, 7 baris. Coba pada buku kamu. 7 kolom, 7 baris. Ayo buru-buru. Sama-sama. 7 kolom, 7 baris. Udah, Bu. Udah. Kolom ke-1 kamu isi dadu ke-1 ke samping. Berarti Ya. ada 1, 2, 3 sampai 6. 6. Dadu yang kedua ke bawah. Kolom 1. Kalau tadi baris 1, kolom 1. Sama dadu kedua. 1, 2, 3 sampai 6. 6. Oke, pasangkan. Ada berapa ruang sampelnya? Ibu tanya. 36. Ruang sampelnya 36, Bu. Nah, kamu sekarang lihat dari pasangan itu, lihat. Dadu pertama lebih kecil dari mata dadu kedua. Yang mana saja? Kamu lingkari. Kamu lingkari. Bu. Oke. Ya, baris ke-1 dulu yang kamu lingkari apa? Baris 1, 2. Kan dadu 1, pertamanya 3, lebih kecil dari yang kedua ya? 1, 2. Hitung ya. Apalagi? 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 6. Ya, baris kedua. 1, 6. Baris kedua. 2, 23, 24, 25, 26. 25, 26. 23. Terus.
34. 35, Iya, 36. sampai baris yang ke-6 ya. Ada berapa Iya, dihitung? Bu. Des, ada ke berapa, Des? Dihitung ada berapa, Des? 12. Ada? 12. Nggak terdengar, ada berapa? 15. 15. Nah, kalau dimisalkan, dengar dulu ya, jangan bercanda dulu ya. Misalkan kejadian muncul mata dadu pertama itu dengan B misalkan. Berarti jadi NB ya, Nak? NB Iya, sama Bu. dengan 15. NS-nya berapa tadi banyaknya ruang sampah? Banyak anggota ruang sampah? 36. 36. Jadi peluang B adalah NB dibagi NS. Nah, berapa jadi? Berapa tadi NB-nya? 15 dibagi 36. Nah, disederhanakan 5/12. Oke, berapa jadi hasilnya? 5/12. Itu hasilnya 0,4. Nah, itu yang tadi dikatakan. Peluang di antara 0 dengan 1 hasilnya selalu itu. Antara 0 dengan 1. Jadi nanti kamu bisa simpulkan ya. Antara 0 dengan 1 itu hasilnya selalu bagaimana. Yang berikutnya, yang kedua pertanyaannya. Peluang kejadian muncul mata dadu kedua, jumlah kedua mata dadu merupakan bilangan prima. Jadi kamu tahu bilangan prima itu dimulai dari angka 2, 1. 3, 2, 3, 5, 7. 7, 9. 11. 11, 13. 13. Oke, kita lihat sekarang. Lihat lagi di tadi pada dua dadu. Mana yang jumlahnya bilangan prima? Kamu kasih garis sekarang. Kalau tadi dilingkarin, sekarang digaris. Kotaknya digaris. 1-1, Bu. Ya, garis. Terus. Udah, Bu. 1-2. Oke. 1-4. 1, 4. Baris satu dulu. 1-4. 1-6. Oke. Oke. 2-1. Oke. 2-3. 2-5. Oke, lanjut. 32. 3-2. 3-4. Iya. 4-1. 4-3. 4-3. 5-2. 5-6. Iya. 6-1. 6-5, Bu. Ada berapa, Nak? 15. Ada Oke. 15. Sekarang kejadiannya jangan B ya, ganti lagi. Misal kejadian muncul jumlah kedua mata dadu bilangan prima dengan D misalkan. Dimisalkan D adalah kejadian muncul kedua mata dadu merupakan bilangan prima. D ya. D sama dengan, nah itu. Jadi PD sama dengan apa, Nak? PD sama dengan ganti. Dibagi NS. ND dibagi NS. D-nya berapa tadi jumlahnya? 15/36. Oke, atau 5/12. 12. Iya. Sekarang Ibu kasih contoh yang lain ya. Nah, ini. Bagaimana jawabnya coba? Ya, Bu. Dari kalimat itu kamu buat. Nah, ini kita menggunakan di sini kita menggunakan rumus kombinasi ya. Oke. Yang pertama itu kamu harus tulis dulu diketahui ya. Diketahui. Apa yang diketahui? Banyaknya kelereng merah 6 butir. Ya, kelereng dulu. Kelereng merah ada 6. 6. Lalu kelereng biru ada 4. Kelereng biru ada 4. Kelereng hijau ada 5. Kelereng hijau ada 5. Jadi jumlah kelereng ada 15. ya. Kemudian dari kantong itu, dari ke-15 itu akan diambil 3 kelereng sekaligus. Nah, dari sini kita akan dapatkan NS-nya. Nah, NS-nya itu adalah 15C3. N-nya Ya, Bu. 15, R-nya 3. Bagaimana mencari kombinasi? Siapa yang tahu rumusnya? Ayo. NCR. Siapa yang tahu? Jangan Nur Padri saja. IPA 3, IPA 3.
per N dikurang R. Siapa ini? Siapa? Siapa ini? Kelompok Supriyati? Nisrina? Siapa yang mau jawab? Silakan dinyalakan. Rumus kombinasi. Masa Supri jawab. padu lagi. NCR sama dengan yuk, Nisrina. N faktorial per R faktorial dalam kurung N per min N faktorial. Jadi banyak utang, jadi ngomongnya Pak ini tersendat. Ya, ngomong. Ya, oke. Saya Iya, Bu. coba ya, saya betulkan ya. NCR sama dengan N faktorial per N dikurangi R difaktorialkan dikali R faktorial. Atau seperti yang tadi kelompok Nisrina mengatakan N faktorial dibagi R faktorial, bukan dalam kurung, bukan muka, dikali. Nah, dikali oleh itu berarti menyatakan dalam kurung. N faktorial dikali N dikurang R difaktorialkan. Awas, jangan diambil, dikurang. Jelas? Ya, nah itu NS-nya. Jadi NS-nya ada berapa, Nak? Yuk, ulang cari sekarang. 455, Bu. Berapa? 455. 455. Oke, sekarang jawaban A. Jawaban A yang diketahui itu adalah keran hijau ya. N1 sama dengan 5. 5. R1 sama dengan 3. 3. Ya, oke. Itu kejadiannya tuh. Boleh kejadian A ya. Oke, kita cari sekarang. Jadi PA ya. PA ya. PA sama dengan, saya kasih contoh, nanti yang B dan C silakan kamu. PA sama dengan Apa NS? N1 CR1 dibagi NS. N1 CR1 dibagi N1 CR1 dibagi NS. Tadi N1-nya berapa? N1-nya berapa? 5. R1-nya? 3. 3. Oke, cari. Dibagi oleh NS. NS-nya tadi sudah dijawab oleh Padli. 455. 5C3. NA-nya 5C3. Berapa? 10. Oke. Berarti PA sama dengan NA dibagi NS. 10 per 455. Berapa disederhanakan? 2/91. 2/91. Oke. Contoh yang kedua boleh. Berarti dikali ya. Dikali dibagi NS. Langkah yang ketiga juga sama. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Anggi. Oke. Bu, Ya. kalau hasilnya apa desimal gitu, Bu, nggak harus pecahan, nggak apa-apa, Bu? Boleh. Silakan. Kan tadi ada. Ya, tadi ada. Pecahan itu boleh dibuat menjadi desimal. Ada lagi yang bertanya? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita simpulkan dari penjelasan Ibu yang tadi. Kita sama-sama. Yang pertama tadi apa, Nur Padli? Atau yang lainnya? Untuk memperoleh peluang suatu kejadian harus ada apa saja? Ruang sampel, Ruang sampel, titik sampel, titik sampel, cobaan kejadian. percobaan. Oke. Yang kedua, bahwa peluang kejadian letaknya di antara Di antara 0 dan sama dengan 0, Bu ya? Sama dengan 0 sampai iya, 0 sampai 1. sama dengan lebih 0. besar dari 0
dan kurang dari Lebih kecil dari satu. dari satu. Berarti hasilnya itu Pecahan. pecahan atau Desimal. desimal. Iya, itu ya, Nak. Nah, kiranya cukup sekian. Maaf, mungkin dari Ibu Haji Cucu ada yang mau disampaikan kepada anak-anak IPA 1 dan IPA 3. Saya silakan, Ibu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Bu Haji. Oke, kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Untuk tugasnya tadi sudah saya share, seperti biasa hari Kamis jam 5 ya. Tidak ada waktu jeda lagi. Ya, Bu Haji. Ya, Bu. Iya. Oh. Ada, silakan dari Bu Haji Cucu dengarkan dulu ya, Nak, sebentar, Nak. Silakan, Bu. Silakan, Bu Haji. Assalamualaikum. Anak-anak dimatikan dulu moodnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, terus belajar, bekerja, beraktivitas. Berapa, Mbak? Bu Haji, berapa, Bu Haji? Untuk kegiatan di bulan Februari ini ada TO ya, Nak? Ada TO, jadi kalian tetap cari informasi kepada Ibu dan Bapak Guru, kemudian untuk persiapan UTBK, siapkan ya dari sekarang. Mudah-mudahan sekolah bisa mengusahakan bimbingan persiapan ke perguruan tinggi ya. Itu aja yang Ibu sampaikan. Ya, Ibu ingatkan ada TO ya, Nah. Tadi Ibu Kepala Kelas menyampaikan ada TO, tolong dipersiapkan. Ya, nanti jangan lupa protokol kesehatan 3M, 2B-nya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, berdoa, dan berolahraga. Kemudian tolong sampaikan salam kami kepada kedua orang tua kalian, karena sampai hari ini kita masih dalam belajar seperti ini. Mohon maafnya, bukan keinginan kami, tapi daripada kita bergerombol di sekolah ya, nanti akan menyebabkan sesuatu. Oke, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ketemu lagi. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.